Saudari-saudaraku yang terberkati, pada hari ini Selasa 22 Februari 2022 kita merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, sabda Tuhan yang mengarah langsung kepada Petrus di hadapan para murid lainnya menjadikan Petrus punya posisi spesial di antara para murid yang lainnya. Yesus tadi menyapa Petrus demikian, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, untuk menyatakan di hadapan para murid pada waktu itu bahwa Petrus adalah bapa dari gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tadi dikatakan oleh Tuhan, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, batu karang artinya di atas engkau, di atas Petrus, Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Tuhan kita Yesus Kristus mendirikan dan membangun jemaatnya, yaitu gereja, di atas Petrus sebagai batu dasarnya. Para rasul yang lain, para murid yang lain, memang memiliki kuasa ilahi dan tanggung jawab penggembalaan yang sama, sebagaimana perintah langsung dari Tuhan sebelum ia naik ke surga. Namun tetap ada kekasan yang melekat pada Petrus, di mana Yesus memanggil Simon dengan sebutan baru, Petrus, yang adalah batu karang atau kepa, artinya batu, untuk menekankan kualitas pribadi Simon dan di atasnya gereja dipercayakan oleh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terberkati, lewat pernyataan Tuhan Yesus menjadi jelas bahwa gereja yang sungguh-sungguh dikehendaki dan didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah gereja yang dipimpin oleh Petrus sebagai gembala utama dan para penggantinya. Tuhan Yesus membuat 4 janji kepada Petrus sebagai dasar bangunan gereja Kristus. Yang pertama, janji yang pertama adalah Yesus Kristus memang benar mendirikan gerejanya di atas dia, di atas Petrus. Lalu yang kedua, kuasa Allah maut tidak akan menguasai gereja yang didirikan di atas Petrus. Lalu yang ketiga, kunci surga diberikan kepada Petrus. Dan keempat, diberi kuasa pengampunan dosa. Dikatakan tadi, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Memang, saudara-saudariku yang terberkati, Petrus telah wafat, namun jabatan kepemimpinannya tetap berlanjut hingga sampai sekarang, dan terus-menerus dilanjutkan oleh Paus hingga Paus kita yang sekarang, dan seterusnya. Jabatan kepemimpinan Petrus digantikan dan dilanjutkan oleh Paus dan para rasul lainnya, dilanjutkan oleh para uskup
yang ada di seluruh dunia. Maka bergabung dalam gereja yang didirikan di atas Petrus menjadi jaminan bahwa saya dan Anda ada dalam gereja yang sungguh-sungguh dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri, dan tentunya ini menjadi jaminan keselamatan kita semua yang bersekutu di dalamnya. Maka pesta hari ini juga menghubungkan asal-usul kepausan dari mulai Petrus sebagai paus yang pertama hingga penerusnya paus sampai sekarang ini, dan juga paus nanti sampai seterusnya sebagai kepala yang terlihat dari gereja Katolik kita yang ada di dunia ini. Sehingga pesta yang kita rayakan pada hari ini juga mengundang kita untuk berdoa, mohon bimbingan ilahi untuk paus kita saat ini, dan juga kepada kita, gereja Allah, agar kita selalu penuh harapan dan saling meneguhkan dalam teladan hidup yang baik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada hari ini kami merayakan pesta tahta Santo Petrus. Engkau telah memilih Petrus menjadi dasar bangunan gereja yang Engkau kehendaki. Semoga kami yang bertekun dan bersekutu di dalamnya menimba rahmat demi rahmat untuk melaksanakan perintah kasih-Mu kepada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.